Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yaitu Bapak Irfan yang telah memberikan kami kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sofyan Asauri. Pengertian struktur organisasi. Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Swinburne, dan Victor A. Thompson, organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Ada beberapa bagian dari organisasi yaitu the operating core, the structure, the strategy aspect, the support staff, the middle line. Fungsi struktur organisasi. 1. Kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Kejelasan kedudukan seorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi. 3. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Afifah dari kelompok 6. Bentuk struktur organisasi. 1. Struktur garis. Pada struktur ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahannya, begitu juga sebaliknya. 2. Struktur fungsional. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan. 3. Struktur staf. Berfungsi memberikan bantuan, baik berupa pikiran maupun bantuan lain, demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu. 5. Struktur produk. Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi. 6. Struktur matrik. Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan di perusahaan yang melakukan proyek rumit. 7. Struktur campuran. Jenis organisasi ini merupakan gabungan dari struktur organisasi produk dan fungsional. Masing-masing produk yang diproduksi memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Selain itu, organisasi juga memiliki struktur fungsional yang tetap mengontrol secara terpusat jalannya organisasi. Faktor penyebab perbedaan struktur organisasi ada 4, yaitu 1. Strategi, 2. Ukuran, 3. Teknologi organisasi, 4. Lingkungan. 1. Strategi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. 2. Ukuran adalah besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah orang dalam organisasi tersebut. 3. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. 4. Lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen dari luar lingkup organisasi. Perkenalkan, nama saya Leterman Jody. Saya akan menjelaskan elemen struktur organisasi dan pengertian anatomi organisasi. Elemen struktur organisasi terbagi menjadi 3. 1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja. 2. Adanya standarisasi kegiatan kerja. 3. Besaran seluruh organisasi.
Pengertian anatomi organisasi. Ringkasan buku Administration Behavior bab 5 oleh Ari Widodo. Pada bab 11, Simon mendiskusikan tentang anatomi dan psikologi organisasi. Tema sentral yang didiskusikan adalah bahwa perilaku organisasi adalah jaringan yang rumit dari proses keputusan, yang menunjukkan pengaruhnya pada perilaku pekerja yang melakukan pekerjaan fisik nyata dari suatu organisasi. Anatomi organisasi dapat ditemukan pada pendistribusian dan pengalokasian proses pengambilan keputusan. Psikologi organisasi dapat ditemukan pada proses organisasi mempengaruhi keputusan setiap anggotanya. Perkenalkan, nama saya Askia Julvia. Saya akan menjelaskan tentang elemen yang perlu diperhatikan manajer. Ada 6 elemen kunci yang harus diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain: yang pertama, spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, desentralisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah. Yang keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Yang keenam, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.